Milan akan bertandang ke markas Cagliari di Giornata ke-30. Pemimpin klasemen AC Milan akan dijamu oleh tim papan bawah Cagliari pada pekan ke-30 Serie A 2021-2022. Pertandingan Liga Italia di Unipol Domus ini dijadwalkan kick-off jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Garis finish sudah semakin dekat. Rossoneri harus terus berlari untuk menghindari kejaran Napoli maupun Inter Milan. Bagi mereka, Cagliari wajib dikalahkan. Dua tim ini berada dalam situasi yang cukup kontras dalam dua laga terakhirnya. João Pedro dan kawan-kawan berturut-turut dipukul Lazio 0-3 dan Spezia 0-2. Sementara itu, gol tunggal Oliver Giroud ke gawang Napoli dan gol tunggal Pierre-Kalulu ke gawang Empoli memberi pasukan Stefano Pioli menambah 6 poin dari dua laga terakhir mereka. Milan sudah bisa diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic yang telah kembali dari cedera. Ia diturunkan di menit-menit akhir laga kontra Napoli serta Empoli dan berpeluang tampil sebagai starter saat Milan melawat ke Sardinia. Terlepas dari seperti apa komposisi yang bakal diturunkan di laga kontra Cagliari nanti, Pioli pasti berharap para pemainnya mampu tampil apik dan membawa Rossoneri mengamankan 3 poin. Dalam 79 pertemuan, Cagliari menang 8 kali, gol Cagliari 60, imbang 27 kali. AC Milan menang 44 kali, gol AC Milan 123. Andriy Shevchenko ungkapkan, Milan adalah rumah kedua saya. Legenda klub Andriy Shevchenko mengakui bahwa Milan dan Italia merupakan rumah kedua baginya, sebab dirinya merasa kota Milan memiliki orang-orang yang ramah terhadapnya selama ini. Andriy Shevchenko dan AC Milan beberapa waktu lalu mengumpulkan dana dengan cara menjual jersey khusus yang dikenakan di final Liga Champions 2003 lalu. Dana hasil penjualan jersey tersebut sudah terkumpul lebih dari 340.000 euro dan bakal digunakan untuk membantu korban perang di Ukraina. Dalam wawancaranya bersama Corriere dello Sport, Shevchenko mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penggalangan dana tersebut. Pria berumur 45 tahun itu juga memberikan apresiasi kepada orang-orang Italia yang mendukungnya untuk mencari dana agar bisa diberikan kepada korban perang. Respon orang-orang Italia mengenai hal tersebut luar biasa. Lewat GoFundMe, kami sudah mengumpulkan 343.764 euro untuk diberikan kepada Palang Merah. Nantinya dana tersebut bakal dibelanjakan untuk peralatan medis, obat-obatan, serta makanan, ujar Shevchenko kepada Corriere dello Sport. Sebagian dana datang dari Yayasan Milan, sebab mereka telah menjual replika jersey yang kami gunakan di Manchester ketika memenangkan Liga Champions tahun 2003 lalu. Milan dan Italia sudah seperti rumah kedua bagi saya. Milan merupakan kota yang ramah. Saya yakin kota ini bakal menyambut para pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina dengan baik. Kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak, wanita, dan orang tua. Sebab orang-orang berusia 18-60 tahun tidak diperkenankan pergi dari Ukraina. Tutup dari Andriy Shevchenko. Awal tahun 2000-an, Andriy Shevchenko merupakan sebuah fenomena untuk sepak bola Italia dan Eropa. Didatangkan AC Milan dari Dinamo Kiev, Shevchenko menjelma menjadi salah satu pemain terbaik dunia masa itu. Bersama Milan, ia beberapa kali menjadi top skor Serie A serta sukses memenangkan Scudetto, Coppa Italia, Liga Champions, dan penghargaan pribadi di Ballon d'Or pada tahun 2004. Satu alasan Paolo Maldini lepas Frank Kessie. AC Milan memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan skema kontrak Frank Kessie. Manajemen Rossoneri lebih memilih melepas pemain Pantai Gading tersebut meninggalkan klub di akhir musim ini. Artinya bertambah lagi daftar pemain yang hengkang dari AC Milan secara gratis setelah masa kontraknya berakhir.
La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Kessie harus menandatangani kesepakatan dengan Barcelona dengan gaji tetap sebesar 6,5 juta euro. Jumlah tersebut belum termasuk ditambah bonus yang membuat Kessie berpotensi mendapatkan gaji 8 juta euro secara total. Sebenarnya angka itu tidak terlalu jauh dari tawaran kontrak terbaru yang diluncurkan Paolo Maldini untuk Frank Kessie. Dalam negosiasi yang sulit seperti dengan Kessie, menawarkan tambahan 500.000 euro per musim mungkin sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan dari pemain. Namun masalahnya ada pada komisi mencapai 10 juta euro yang diminta oleh agen Frank Kessie, George Atangana, seperti dikutip dari Semper Milan. Dengan begitu secara total AC Milan sama saja harus memberi pemain bayaran sebesar 8,5 juta per tahun, termasuk biaya total tambahan. Itulah sebabnya AC Milan memutuskan untuk tidak menaikkan tawaran mereka dan dengan demikian membiarkan Kessie untuk pergi secara gratis ke tim lain. Milan sepenuhnya yakin ingin rekrut Mamadou Koulibaly dari Monaco. Manajemen AC Milan dikabarkan tengah berupaya memastikan tim memiliki amunisi talenta muda yang cukup. Dan Mamadou Koulibaly dari AS Monaco menjadi nama terbaru dalam radar mereka. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, tim pencari bakat Rossoneri selalu aktif dan secara konstan mengumpulkan berita tentang profil-profil muda terbaik baik dalam level domestik maupun internasional. Dan karena itulah Koulibaly masuk dalam radar mereka. Gelandang 17 tahun tersebut telah dibandingkan dengan Eduardo Camavinga dari Real Madrid, mengingat ia yang merupakan pemain berkaki kiri yang sangat bagus secara teknis dan memiliki struktur fisik yang baik. Manajemen Milan pun sangat yakin pada talenta dan mengintensifkan kontak dengan agennya untuk berupaya merampungkan transaksi. Ada peluang bagus menyaksikannya di Milan musim depan lantaran Paolo Maldini dan Ricky Massara telah menunjukkan proyek ambisius mereka yang memberikan ruang bagi pemain muda di tim utama secara bertahap dan bekerja dengan Stefano Pioli. Star Senegal itu antusias dan ia tahu ada banyak pemain Prancis di skuad Rossoneri yang akan membantunya menyesuaikan diri dengan cepat. Manchester City dan Tottenham Hotspur juga tertarik, namun belum bertindak jauh untuk meyakinkan sang pemain yang meminta waktu sebelum memutuskan masa depannya lantaran ia belum memilih meninggalkan Monaco di usia yang masih sangat muda. Keputusan final belum akan diambil hingga April nanti saat Koulibaly berusia 18 tahun. Namun Milan bisa sedikit bersantai mengingat mereka telah mengambil langkah besar dan sedang menunggunya dengan kepercayaan diri tinggi. Penyerang Sassuolo tersanjung dirinya disamakan dengan Zlatan Ibrahimovic. Penyerang Sassuolo, Gianluca Scamacca, merasa tersanjung saat dirinya disama-samakan dengan Ibrahimovic. Meskipun begitu, Scamacca tidak semirip itu dengan Ibrahimovic karena ia merasa memiliki gaya bermainnya sendiri. Gianluca Scamacca merupakan salah satu dari sekian penyerang di Serie A yang tengah dipantau oleh AC Milan. Pemain 23 tahun tersebut kini mengoleksi 12 gol dari 27 penampilan di Serie A bersama Sassuolo sejauh ini. Beberapa waktu lalu, Scamacca berbicara tentang beberapa hal saat ia diwawancara oleh media lokal Italia, Corriere dello Sport. Dalam wawancara tersebut, Scamacca mengaku tersanjung karena dirinya dinilai mirip dengan Ibrahimovic. Ibrahimovic adalah seorang juara. Disama-samakan dengan seorang juara sepertinya merupakan hal yang bagus. Meskipun begitu, saya memiliki cara sendiri saat tampil di lapangan, ujar Gianluca Scamacca. Berkat torehan golnya di Serie A musim ini, Scamacca tak hanya diincar oleh AC Milan, melainkan rival kota Inter Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter Milan berencana untuk meminjam pemain 23 tahun tersebut selama semusim, sebelum menebusnya secara permanen dari Sassuolo. Meskipun begitu, Sassuolo nampaknya bakal lebih senang untuk melepas Gianluca Scamacca ke AC Milan, sebab manajemen klub bersedia untuk menebus Scamacca dengan harga tak kurang dari 40 juta euro pada musim panas mendatang.